Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan nama saya Imatul Afifa dengan NIM 2019-31045. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh 23. Pajak adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan pasal 23 selanjutnya disingkat PPh pasal 23. Dan bentuk usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain yang diperoleh PPh pasal 21. Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. Penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Bagus Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 2019. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jenis PPh pasal 23 ini dikenakan pada yang pertama, wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan. Yang kedua, badan usaha tetap. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulana Jibaka Samudra dengan NIM 2019-310-375. Sekarang kita membahas tentang objek PPh 23. Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 23 ini diantaranya: yang pertama dividen, kedua bunga, ketiga royalti, keempat hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang keenam, yang terakhir, imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal. Khusus untuk objek PPh 23 jasa, secara terinci yang tercantum dalam PMK nomor 141 garing PMK 03 garing atau tahun 2015. Khusus untuk objek PPh 23 diantaranya: yang pertama penilai atau appraisal, kedua aktuaris, ketiga akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, keempat hukum, kelima arsitektur, keenam perencanaan kota dan arsitektur landscape, ketujuh perancang atau desainer, kedelapan pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau yang biasa disingkat migas, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap atau yang biasa disingkat BUT. Kesembilan, penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Kesepuluh, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Ke-11, penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 12, penebangan hutan. Ke-13, pengolahan limbah dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23 atau bukan objek pajak PPh 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia. Yang keempat, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, kongsi, termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam,
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan, yaitu BUMN atau BUMD, yang khusus memberikan pembiayaan kepada UMKM, termasuk perseroan terbatas, dan permodalan nasional madani. Nah, penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran, pinjaman, atau pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aminatul Fauzia dengan NIM 2019310481 dari kelompok 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif PPh 23. PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. Yang pertama, tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah, bonus, atau penghargaan lain yang tidak dipotong pada PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong pada PPh pasal 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak penghasilan bruto dan atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah, serta menghitung PPh pasal 23. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK-03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Perbedaan pengenaan PPh atas bunga, sewa, dividen, dan hadiah dirangkum dalam satu tabel. Yang pertama, dividen. Penerima penghasilan yang pertama wajib pajak luar negeri, jenis PPh yaitu PPh pasal 26 final. Dengan PPh terutang yaitu 20% dikalikan jumlah bruto. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 17 ayat 2 huruf C dengan PPh terutang yaitu 100% dikalikan jumlah bruto. Yang ketiga ada koperasi dengan syarat tertentu. Jenis PPh yang dikenakan yaitu bukan objek pajak. Keempat yaitu ada PT BUMN atau BUMD dengan syarat ketentuan bukan dengan jenis PPh bukan objek pajak. Yang terakhir yaitu selain penerima nomor 1 dan 4, PPh pasal 23 dikenakan PPh terutang yaitu sebesar 15 dengan PPh terutang sebesar 1546% dikalikan jumlah bruto. Yang kedua yaitu ada jenis pendapatan yaitu bunga dengan penerima penghasilan. Yang pertama wajib pajak luar negeri dengan jenis PPh pasal 26 final dengan pajak terutang atau PPh terutang yaitu sebesar 20% dikalikan jumlah bruto. Yang kedua ada wajib pajak dalam negeri atas bunga obligasi dan atau diskonto obligasi dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 final dengan PPh terutang yaitu sebesar 1596 dikalikan jumlah bruto. Yang ketiga ada bank penerima bunga dari nasabah dengan jenis PPh yaitu bukan objek pajak. Yang keempat ada
wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan simpanan lain di bank dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 final dengan PPh terutang yaitu 20% dikalikan jumlah bruto. Yang kelima ada anggota koperasi penerima simpanan tidak lebih dari 240.000 sebulan dengan jenis PPh yaitu bukan objek pajak. Yang keenam ada anggota koperasi penerima bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh terutang yaitu sebesar 1096 dikalikan jumlah bruto. Selanjutnya ada sewa. Sewa yaitu dengan penerima penghasilan yang pertama wajib pajak luar negeri dengan jenis pajak yaitu PPh pasal 26 final dan PPh terutang yaitu sebesar 20% dikalikan jumlah bruto. Yang kedua ada wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah atau bangunan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh terutang sebesar 1096 dikalikan jumlah bruto. Yang ketiga ada wajib pajak dalam negeri atas sewa selain tanah dan bangunan dan yang dikenakan pasal PPh pasal 23 tidak final. Dan PPh terutang sebesar 2. Baik, jenis penghasilan yang ketiga yaitu sewa dengan penerima penghasilan yang pertama dari wajib pajak luar negeri ya dengan jenis pajak jenis PPh yaitu PPh pasal 26 final dan PPh terutang sebesar 20% dikalikan jumlah bruto. Yang kedua ada wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah atau bangunan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh terutang sebesar 10% dikalikan jumlah bruto. Yang ketiga ada wajib pajak dalam negeri atas sewa selain tanah dan bangunan yang dikenakan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 23 tidak final dengan jumlah PPh terutang yaitu sebesar 2% dikalikan jumlah bruto. Baik, jenis penghasilan yang terakhir yaitu yang keempat ada hadiah dengan pengambilan penghasilan yang pertama wajib pajak luar negeri selain BUT yang dikenakan jenis PPh yaitu PPh pasal 26 final dengan PPh terutang sebesar 20% dikalikan jumlah bruto. Yang kedua wajib pajak dalam negeri penerimaan hadiah undian dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh terutang sebesar 25% dikalikan jumlah bruto. Yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri penerima hadiah penghargaan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 21 tidak final dan PPh terutang sebesar dengan PPh terutang yaitu sebesar tarif pasal 17 dikalikan penghasilan kena pajak. Dan yang keempat yaitu wajib pajak badan dalam negeri penerimaan hadiah penghargaan dengan jenis PPh yaitu PPh pasal 23 tidak final dan PPh terutang sebesar 15% dikalikan jumlah bruto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPh pasal 23. Yang pertama yaitu kita membuat kolom dengan isi kolom yaitu jenis penghasilan, tarif, dasar pengenaan pajak, dan PPh pasal 23. Yang pertama dalam kolom jenis penghasilan yang diisi yang pertama kali yaitu dividen, bawahnya bunga, terus bawahnya lagi ada royalti, dan yang bawah lagi nomor 4 ada hadiah, bonus, dan penghargaan lainnya yang tidak dipotong PPh pasal 21. Kemudian pada kolom tarif kita tuliskan sebesar 15%. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto. Lalu selanjutnya kolom terakhir yaitu PPh pasal 23 sebesar 15% dikalikan jumlah bruto. Yang kita masih ada pada kolom jenis penghasilan yang kelima yaitu sewa. Pada jenis penghasilan sewa ini dikenakan tarif 2% dan
Dasar pengenaan pajak yaitu dari jumlah bruto, dan PPh pasal 23 sebesar 2% dikalikan jumlah bruto. Terus bawahnya sewa itu ada nomor 6, yaitu yang nomor 6 imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, jasa lain yang tidak dipotong pasal 21. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh PPh 23. Contoh yang pertama, PT Bumerang merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai sebesar 1.000 per lembar. PT Bumerang memiliki saham pada PT Angkasa sebesar 20.000 per lembar atau 20% dari total modal disetor PT Angkasa. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto dividen sama dengan min 1.000 dikali 20.000 sama dengan 20 juta. PPh pasal 23 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Terima kasih. Contoh 2, KJA Hakim dan rekan memberikan jasa penyusunan internal audit pada UD Wahana. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar 170 juta rupiah. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto jasa sebesar 170 juta rupiah. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 170 juta rupiah, itu nanti ketemu sebesar 3.400.000 rupiah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afrisa Dewi dengan NIM 2019310335. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh 23 contoh dividen. Yang pertama yaitu PT ABCD merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu yang beralamatkan di Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Selatan. Dan PT ABCD ini telah memiliki NPWP dan pada tanggal 10 Juli 2013 perusahaan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan di RUPS. Nah, untuk datanya pemegang sahamnya ada 3, yaitu PT Perkasa yang memiliki NPWP dengan penyertaan modalnya atau presentasenya itu 26%, dividennya 130 juta. Untuk PT Cakrawala mempunyai NPWP, lalu persentase penyertaan modalnya 15%, dividennya adalah 75 juta. Dan yang terakhir adalah PT Matahari yang mempunyai NPWP, persentase penyertaan modalnya yaitu 10%, dividennya adalah 50 juta. Selanjutnya untuk cara menghitungnya yaitu mengalihkan penyertaan modal dengan dividennya. Yang pertama adalah PT Perkasa. PT Perkasa ini tidak hitung dikarenakan penyertaan modalnya itu lebih dari 25% sehingga dia termasuk ke dalam non-objek. Lalu yang kemudian adalah PT Cakrawala, penyertaan modalnya 15% dengan dividennya 75 juta. Untuk PPh 23 yang dipotong adalah sebesar 11.250.000. Untuk yang terakhir yaitu PT Matahari dengan persentase penyertaan modalnya 10% dikalikan dengan dividen 50 juta, maka PPh yang dipotong adalah 15% dikali 50 juta, hasilnya adalah 7.500.000. Jadi totalnya yang dipotong adalah 18.750.000. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Tijalu Nur Safitri dengan NIM 2019310360. Baik, di sini saya akan membacakan contoh keempat, yaitu tentang pajak bunga obligasi. Dengan soal pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada
PT Damai Sentosa sebesar 75 juta. Nah, obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera yaitu 15% dikali 75 juta dengan yang hasilnya yaitu 11.250.000 rupiah. Kenapa menggunakan tarif 15%? Karena ini merupakan pajak bunga. Dengan catatan, saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015. Lalu, saat penyetoran paling lambat 10 Februari 2015 dan pada saat pelaporan paling lambat yaitu 20 Februari 2015. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nova Mira Madani Mutaharoh dengan NIM 2019-310513. Saya akan menjelaskan materi mengenai PPh atas sewa. Yang termasuk sewa di sini adalah pendapatan berkenaan dengan penggunaan harta bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya sewa menyewa kendaraan, peralatan, dan aktiva lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Berikut adalah contoh soal dari PPh 23 atas sewa kendaraan, yaitu PT Dua Bersaudara bergerak di bidang jasa boga dan memiliki kontrak pelayanan catering di wilayah Bontang, Kalimantan Timur. Untuk menunjang operasional di lapangan, PT tersebut menyewa 5 unit mobil. Pada CV usaha bersama yang mana hutang sewanya adalah 25 juta. Pembayarannya dilakukan setelah CV usaha bersama menerbitkan invoice atau tagihan setiap bulan. PT Dua Bersaudara merupakan pihak pemungut PPh 23. Transaksi pembayaran sewa yang dilakukan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutang sewanya 25 juta. Lalu yang kedua adalah pemotongan PPh 23, yakni 2%. Kenapa 2%? Karena tarif PPh pasal 23 atas sewa kendaraan dikalikan 25 juta yang merupakan hutang sewanya tadi, sehingga ketemu 500.000. Nah, yang harus dibayarkan oleh PT Dua Bersaudara sejumlah 24.500.000. Kenapa? Karena 25 juta di awal tadi yang merupakan hutang sewa dikurangi 500.000. 500.000 kan hasil pemotongan PPh 23 tadi, sehingga ketemulah 24.500.000. Nah, saat PT Dua Bersaudara akan membayarkan kepada CV usaha bersama, dia harus menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 23-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 2019-3104. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang PPh atas hadiah. Contoh soalnya adalah pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta rupiah. Cara menjawabnya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% dikali 150 juta sama dengan 22.500.000 rupiah. Mengapa dikalikan dengan 15%? Karena tarif PPh 23 sebesar 15% yaitu digunakan untuk jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah